Bapa, dalam nama Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Di tempat ini Tuhan bersama dengan seluruh jemaat-Mu yang terhubung melalui live streaming ini Tuhan pada malam hari Tuhan. Kami boleh ada Tuhan semua karena kebaikan Tuhan. Kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami. Dan kami percaya Tuhan, kalau Tuhan menyertai kami sampai hari ini, kalau Tuhan menyertai kami sampai detik ini, artinya Tuhan sampai hari tua kami, sampai akhir kehidupan kami, kalau Tuhan yang tetap setia menyertai kehidupan kami. Kami akan melihat perlindungan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Kami akan melihat kasih Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kami akan melihat berkat-berkat Tuhan tetap berkelimpahan dalam kehidupan kami. Dan dengan ucapan syukur itu Tuhan di tempat ini, bersama dengan seluruh jemaat-Mu yang terhubung melalui live streaming ini Tuhan, dimanapun mereka berada, kami berdoa Tuhan, biar kiranya Tuhan pujian kami, penyembahan kami Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya ketika hati Tuhan disenangkan, ada hadirat Tuhan yang tercurah. Dan di mana ada hadirat Tuhan yang tercurah, di situ pasti ada berkat, di situ pasti ada sukacita, di situ pasti ada mujizat yang pasti kami terima dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya dengan iman, siapapun yang sakit Kau sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Dan tiba saatnya Tuhan malam hari Tuhan, kami akan lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman. Doa kami jamah Tuhan, ubahkan hati kami bagaikan tanah yang subur, agar ketika benih firman Tuhan ditabur, benih firman boleh bertumbuh berakar dan berbuah kemanapun kami melangkah. Cahaya Tuhan, image Tuhan boleh terpancar melalui kehidupan kami. Hamba-Mu yang Kau percayakan Tuhan untuk menyampaikan firman, urapi Tuhan, sucikan layakan tutup bungkus di balik kaki salib-Mu. Jika ada dosa memohon ampun, kelemahan tubuh Tuhan Kau yang berikan kekuatan. Hamba terbatas penuh dengan kekurangan, tapi kami percaya dengan iman Tuhan sanggup ubahkan jadi luar biasa untuk jadi saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu. Hamba doa benar-benar Tuhan tutup bungkus di balik kaki salib-Mu. Jika ada dosa memohon ampun, kelemahan tubuh Kau yang berikan kekuatan. Kami doa benar-benar apapun yang disampaikan isi hati Tuhan, sehingga benar-benar semua jemaat-Mu yang menyaksikan semuanya pulang bawa berkat, bawa sukacita dari surga. Berfirmanlah Tuhan, berbicara bagi setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan dulu saudara. Terima kasih buat worship leader, singer, pemain musik, choir, serta semua yang sudah melayani. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya, haleluya. Masih kurang semangat saudara. Sekali lagi, walaupun ada di rumah, walaupun cuma sendirian, harus semangat. Sama-sama bilang sama saya, shalom. Haleluya, haleluya. Saya percaya sekalipun sudah malam jam bobok begini saudara, tetapi tetap semangat buat Tuhan saudara. Boleh bilang dulu sama kanan kirimu, ayo tetap semangat buat Tuhan. Haleluya. Bilang sama kanan kirimu, karena ada sukacita Tuhan yang luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Senang bisa jumpa saudara di firman sebelum bobok malam ini saudara. Karena sekali lagi udah malam ya. Dan sebuah kabar sukacita saudara. Kabar sukacita buat saudara apa itu? Bukan karena buah manggis sudah ada ekstraknya saudara, tapi karena Bapak Ibu Gembala Sidang sangat mengasihi jemaat, sangat peduli dengan aspirasi jemaat saudara. Jadi hari ini banyak sekali yang telepon, banyak sekali yang hubungin gereja untuk minta, Pak, Jakarta juga boleh dong, tolong kami udah rindu ibadah. Akhirnya diambil keputusan saudara, jadi hari Minggu nanti saudara, minggu depan Jakarta juga kita sudah buka untuk sama-sama kita ibadah di gereja tatap muka saudara. Puji Tuhan, saya sudah kangen banget sama saudara. Hari Minggu nanti kita sudah jumpa bersama saudara, tapi tentunya tetap harus menjalankan protokol kesehatan dengan sangat ketat saudara. Jadi sekali lagi puji Tuhan, hari Minggu nanti Jakarta juga sudah buka saudara, kita akan ibadah sama-sama tatap muka di gereja saudara. Wah puji Tuhan, udah kangen dengar suara ketawa saudara. Tapi sekali lagi ingat baik, tetap harus dijaga protokol kesehatan dengan sangat ketat. Dengan tentunya untuk kebaikan saudara dan saya. Ingat, saya selalu bilang saudara, beriman harus, tetapi jangan pernah mencobai Tuhan. Tetapi saya selalu doa, saudara dan saya
dimanapun kau berada, selalu dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Oke, malam hari ini saudara, saya sangat percaya dengan iman setiap kita pasti diberkati Tuhan. Yang percaya diberkati sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang juga kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yuk. Yang bawa Alkitab, kita mau angkat Alkitab kita. Yang bawa Alkitab juga boleh. Alkifon juga boleh. Yang enggak bawa apa-apa, angkat tangan juga boleh, saudara. Yang penting pokoknya harus ikut sama-sama. Sama-sama kita mau pengakuan iman kita terhadap otoritas firman Tuhan. Yuk, Alkitab, Alkifon juga. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini berisi firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Yuk, kita mau buka Alkitab kita, saudara, 2 Tawarik, pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-1, kita loncat 14 sampai ayatnya yang ke-22. Kita mau buka Alkitab kita, saudara, 2 Tawarik, pasalnya yang ke-20, ayat 1, kemudian kita loncat ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-22. 2 Tawarik, pasalnya yang ke-20, kalau terpuji nama Tuhan, 2 Tawarik, pasalnya yang ke-20, kita akan mulai baca dari ayatnya yang pertama, kemudian kita loncat ayatnya yang ke-14 sampai 22. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Haleluya. Yuk, di situ diberi judul apa? Kemenangan atas Moab dan Amon, kemudian akhir pemerintahan Yosafat. Saya akan bantu bacakan buat saudara. Demikian firman Tuhan, ayatnya yang pertama. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Nah, kita loncat saudara di ayatnya yang ke-14 sampai 22. Kita loncat ayat 14 sampai 22. Ayat 14 dikatakan apa di sana? Lalu Yahaziel bin Zakaria bin Benaya bin Matanya, seorang Lewi dari Bani Azaf, dihinggapi roh Tuhan di tengah-tengah jemaat. Kemudian ayat 15, dan berseru, camkanlah hai seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem dan tuanku Raja Yosafat. Beginilah firman Tuhan kepadamu, janganlah kamu takut dan terkejut karena laskar yang besar ini, sebab bukan kamu yang akan berperang melainkan Allah. Besok haruslah kamu turun menyerang mereka. Mereka akan mendaki pendakian Sis dan kamu akan mendapati mereka di ujung lembah di muka padang gurun Yeruel. Ayat 17. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut. Majulah besok hadapi mereka. Tuhan akan menyertai kamu. Ayat 18. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Ayat 19. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. 20. Keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. 21. Setelah ia berunding dengan rakyat, ia mengangkat orang-orang yang akan
menyanyi nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. 22 ayat terakhir sama-sama. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadapan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga apa? Mereka terpukul kalah. Haleluya. Tema khotbah saya hari ini, saudara boleh munculkan di layar. Tema khotbah saya hari ini adalah Tuhan yang memberi kemenangan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang memberi kemenangan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang memberi kemenangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, bicara tentang manusia, saudara, dalam kehidupannya, saudara, manusia memiliki yang namanya kebutuhan. Sekali lagi, dalam kehidupan manusia itu memiliki yang namanya kebutuhan, saudara. Kalau saya boleh pinjam teori Maslow, saudara boleh munculkan di layar. Kebutuhan manusia itu, saudara, ada tingkatannya, saudara. Jadi yang pertama, kebutuhan fisiologi, saudara, itu kebutuhan umum, saudara, seperti makan, pakaian dan lain sebagainya, minum dan lain sebagainya, saudara. Kemudian ada kebutuhan tentang keamanan, kebutuhan kemudian akan apa? Akan sosial, kasih sayang, kemudian kebutuhan akan penghargaan, kemudian yang terakhir, saudara, yang paling tinggi, kebutuhan akan aktualisasi diri, saudara. Kalau kita lihat di bagian awal, saudara, di bagian bawah gitu, saudara, setelah bicara tentang kebutuhan akan yang namanya makanan, minuman, dan pakaian, dan lain sebagainya, saudara, yang kedua yang sangat penting, yang sangat dibutuhkan manusia adalah kebutuhan akan yang namanya rasa aman, saudara. Sekali lagi, orang butuh yang namanya rasa aman ketika dia telah dicukupi makanannya, ketika dia dicukupi minumannya, pakaiannya, saudara. Orang itu membutuhkan yang namanya rasa aman, saudara. Itu kenapa kalau saudara lihat orang bangun rumah, contohnya, saudara, orang bangun rumah tujuannya apa? Supaya memiliki rasa aman, saudara. Supaya dia terlindungi dari segala bermacam bahaya seperti badai, saudara, seperti binatang buas. Itu kenapa kalau saudara lihat rumah-rumah orang-orang yang tinggal di hutan, saudara, zaman dulu kalau kami di Manado itu, saudara, rumah daerahnya itu, saudara, rumah khas daerah itu, saudara, Sulawesi Utara itu, saudara, punya jarak yang cukup tinggi dari tanah ke lantai rumah, saudara, rumah panggung, saudara. Kenapa? Supaya aman dari binatang buas, saudara. Karena kenapa? Orang butuh yang namanya rasa aman. Kalau saudara hari-hari ini di rumah saudara, saudara bangun pagar, tujuannya kenapa? Karena kita butuh rasa aman, saudara. Banyak orang rela bayar jasa security, bahkan mahal-mahal, saudara. Kenapa? Karena sekali lagi butuh yang namanya rasa aman. Karena bicara tentang rasa aman adalah salah satu kebutuhan mendasar, salah satu kebutuhan yang sangat penting dari kehidupan manusia. Itu kenapa ketika kita sadar kita butuh yang namanya rasa aman, kita manusia punya kecenderungan yang namanya menghindari masalah. Kita manusia punya kecenderungan yang namanya menghindari pertikaian, menghindari yang namanya peperangan, saudara. Itu manusia normal. Tapi ada juga orang yang dikit-dikit mau cari masalah, dikit-dikit mau cari perkara, dikit-dikit mau perang, saudara. Nah, buat saya itu nggak normal, saudara. Iya kan? Ada orang kadang-kadang, saudara, dikit-dikit mau cari masalah, dikit-dikit mau cari persoalan sama orang, saudara. Ketemu sama orang aja lihat-lihatan langsung. Apa lu lihat-lihat? Hah? Apa lu lihat-lihat? Ya kan? Kalau ada jemaat lain di sini mungkin udah ketawa. Tenang, hari Minggu udah ketemu. Puji Tuhan ya. Iya, ada orang kan kadang-kadang, mohon maaf, saudara, dikit-dikit suka cari masalah. Ketemu sama orang aja, apa lu lihat-lihat? Nggak boleh dilihat gitu, saudara. Ketemu sama orang dengan sopan bilang selamat siang. Apa siang? Emang lu nggak tahu gua? Emang lu pikir gua nggak tahu ini siang? Hah? Lu cari perkara? Oh, ada, saudara. Saya pernah ketemu dengan orang macam begitu, saudara. Dikit-dikit cari perkara. Dan saya mau bilang itu ciri orang yang tidak normal. Amin. Iyalah.
Kalau orang normal diciptakan dari debu dan tanah, nah dia diciptakan dari tanah sengketa itu saudara. Iyalah dikit-dikit cari persoalan, dikit-dikit cari masalah saudara. Nah saya mencatat di sini saudara, karena kebutuhan akan rasa aman ini saudara, sekali lagi saudara, manusia cenderung akan menghindari masalah. Manusia cenderung akan menghindari yang namanya pertikaian. Manusia akan cenderung menghindari yang namanya peperangan saudara. Saya percaya saudara dan saya, kita akan jadi orang yang cenderung untuk menghindari persoalan dengan orang lain saudara. Tapi saya mau bilang bagaimana kondisinya jika persoalan itu, bagaimana kondisinya jika masalah itu, bagaimana jika kondisinya jika peperangan itu yang datang menghampiri kita saudara. Sekali lagi, kita cenderung menghindari masalah. Tapi bagaimana jika peperangan itu, masalah itu yang datang menghampiri kita. Tiba-tiba saudara, iblis dengan kekuatan penuh datang untuk menyerang kita. Tiba-tiba saudara, ada orang yang berusaha untuk menjatuhkan kita. Tiba-tiba ada orang yang berusaha untuk menyerang kita. Tiba-tiba saudara, ada orang berusaha untuk yang namanya menyudutkan kita. Tiba-tiba saudara, misalnya keadaan tiba-tiba datang membuat kita dalam kondisi yang sulit. Contohnya seperti hari-hari ini saudara, setahun ini saudara, banyak diantara kita ngalamin keadaan yang sulit. Bagaimana saudara? Saya mau bilang saudara, itu pun yang dihadapi oleh Yosafat. Yosafat saudara, dia mau menghindari masalah saudara. Tapi sayangnya saudara, saat itu saudara, Bani Amon, Bani Moab dan orang Meunim saudara, mereka yang datang mau menyerang Yosafat saudara. Mereka yang datang mau berperang melawan Yosafat saudara. Dan saya mau bilang saudara, keadaan atau posisi seorang Yosafat pada masa itu bukanlah posisi yang mudah. Keadaan posisi seorang Yosafat saat itu saudara bukanlah posisi yang menguntungkan. Kenapa? Karena ini adalah gabungan dari Amon, Moab dan juga orang Meunim saudara. Sedangkan Yosafat hanya sendiri bersama dengan rakyatnya saudara. Otomatis dari secara jumlah, dari sejarah hitung-hitungan manusia saudara, Yosafat ada dalam posisi yang kalah saudara. Tapi saya mau bilang saudara, walaupun Bani Amon dan sekutunya merasa mereka menang, karena mereka secara hitung-hitungan secara manusia sudah menang, mereka lupa Yosafat punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Itu kenapa saya mencatat di sini saudara. Sekali lagi mereka lupa bahwa Yosafat punya Tuhan yang luar biasa saudara. Dan saya mau bilang saudara, sama seperti kita hari-hari ini. Coba kita buka Alkitab kita saudara. 2 Tawarik pasalnya yang ke-20 ayat 17. 2 Tawarik pasalnya yang ke-20, kita lihat ayatnya yang ke-17 yang kita baca tadi saudara. Boleh munculkan di layar saudara. Yuk. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Sama-sama kita baca, 3, ya. Dalam peperangan ini tidak usah kamu bertempur, hai Yehuda dan Yerusalem. Tinggallah berdiri di tempatmu dan apa? Lihatlah bagaimana Tuhan memberikan kemenangan kepadamu. Janganlah kamu takut dan terkejut, majulah besok menghadapi mereka. Di situ dikatakan apa? Tuhan akan menyertai kamu. Saya mau bilang saudara, seperti apapun keadaanmu hari-hari ini, seperti apapun keadaanmu, mungkin keadaanmu tidak menguntungkan, mungkin keadaanmu sangat-sangat ada pada posisi yang kalah, mungkin hari ini secara hitung-hitungan manusia, nggak mungkin kau bisa menang. Tapi saya mau bilang, ingat baik, kau punya Tuhan yang luar biasa, dan Tuhan yang luar biasa itu sanggup memberikan kemenangan kepadamu. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Nah, dan yang paling menarik dari kisah ini saudara adalah sosok seorang Yosafat ini saudara. Jadi yang paling menarik dari kisah ini adalah sosok seorang Yosafat. Kenapa? Karena seperti apa sih sosok seorang Yosafat sehingga Tuhan mau menyertai kehidupannya? Seperti apa sosok seorang Yosafat sehingga Tuhan berdiri menjadi pembela buat Yosafat? Seperti apa sosok seorang Yosafat sehingga Tuhan memberikan kemenangan buatnya? Itu yang akan jadi pelajaran kita malam hari ini saudara, supaya saya mau bilang sekali lagi saudara, ketika kita punya pengetahuan tentang sosok seorang Yosafat ini saudara, kita pasti akan melihat kemenangan juga Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Haleluya. Yang pertama, saya mencatat di sini saudara, boleh munculkan poinnya saudara. Saya mencatat karena Yosafat adalah pribadi yang setia menyembah Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, setia menyembah Tuhan.
Sama-sama bilang sama saya, setia menyembah Tuhan. 2 Tawarik pasal yang ke-17, kita lihat 3-6. 2 Tawarik pasal yang ke-17, kita lihat ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang ke-6. Boleh munculkan di layar, saudara. Ayat 3 sampai ayatnya yang ke-6. Yuk sama-sama kita baca. 3, ya. Dan Tuhan menyertai Yosafat karena ia hidup menurut jejak yang dahulu dari Daud, bapa leluhurnya, dan tidak mencari Baal-Baal, melainkan mencari Allah ayahnya. Ia hidup menurut perintahnya dan tidak berbuat seperti Israel. Oleh sebab itu, Tuhan mengokohkan kerajaan yang ada di bawah kekuasaannya. Seluruh Yehuda memberikan persembahan kepada Yosafat sehingga ia menjadi kaya dan sangat terhormat. Dengan tabah hati, ia hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan. Pula ia menjauhkan dari Yehuda segala bukit pengorbanan dan tiang berhala. Sekali lagi saudara, Yosafat setia menyembah Tuhan. Sedikit kalau saudara pelajari Alkitab saudara, saudara tahu ketika yang namanya Salomo meninggal saudara, kerajaan Israel itu terpecah dua saudara. Di mana yang satu adalah Israel Utara saudara, kemudian yang kedua terpecah adalah Israel Selatan saudara. Israel Utara adalah mayoritas suku Israel, ada 10 dari 12 saudara. Jadi ada 10 dari 12 suku Israel itu masuk di Israel Utara saudara. Kemudian duanya yaitu Yehuda dan Benyamin, juga sedikit dari orang suku Lewi yang memang bertugas di Bait Allah, dan juga suku Simeon saudara. Mereka ikut yaitu di kerajaan Yehuda atau Israel Selatan saudara. Dan saya mau bilang saudara, Israel Utara mereka berpaling dari Tuhan saudara. Mayoritas 10 dari 12 suku Israel, mereka mendukakan hati Tuhan saudara. Mereka meninggalkan Tuhan, mereka menyembah Baal-Baal saudara. Mereka menyembah berhala saudara. Tetapi saya mau bilang saudara, sekalipun mayoritas suku Israel sudah berpaling dari Tuhan, sekalipun mayoritas suku Israel sudah meninggalkan Tuhan, sekalipun mayoritas suku Israel sudah menyembah berhala, Yosafat tetap memimpin rakyatnya untuk tetap setia menyembah Tuhan. Itu kenapa pembelaan Tuhan tetap ada dalam kehidupan Yosafat saudara. Saya mau bilang hari-hari ini saudara, banyak orang karena keadaan susah, banyak orang karena keadaan sulit, banyak orang akhirnya meninggalkan Tuhan saudara. Banyak orang karena keadaan yang berat, banyak orang akhirnya menjadi tidak setia sama Tuhan. Banyak orang hanya karena yang namanya posisi yang tidak menguntungkan saudara, akhirnya meninggalkan Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, kalau itu yang kau lakukan, kau akan kehilangan pembelaan Tuhan. Amin. Mohon maaf saya harus ngomong gini saudara. Banyak orang di luar sana saudara, hanya karena menjaga posisinya, hanya karena menjaga keadaannya, hanya karena jaga jabatannya, hanya karena menjaga keuangannya saudara, rela tinggalkan Tuhan. Tapi saya mau bilang saudara, mereka akan mendapat upahnya. Tetapi setiap kita yang tetap setia di dalam Tuhan, sekalipun apapun keadaannya, saya mau bilang saudara, ada janji Tuhan, pembelaan Tuhan pasti dinyatakan dalam kehidupanmu. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Saya mau bilang saudara, setialah menyembah Tuhan. Sekalipun keadaan hari-hari ini mungkin gak menguntungkan buat saudara, sekalipun keadaan hari-hari saudara membuat saudara ada dalam keadaan yang terjepit, tapi saya mau bilang saudara, tetap setia menyembah Tuhan. Amin. Saya dalam perjalanan kehidupan saya saudara, bukanlah perjalanan yang mudah saudara. Apa yang saya raih sampai hari ini, apa yang Tuhan percayakan sampai hari ini saudara, bukanlah didapat dengan jalan yang mulus-mulus aja saudara. Ada saatnya saya ngalamin masa-masa yang sukar, ada saatnya saya ngalamin masa-masa yang sangat berat saudara. Bahkan satu ketika saudara, saya pernah ada pada posisi di mana secara manusia saudara, saya pasti hancur saudara. Secara manusia gak mungkin saya pulih saudara.
Tapi yang saya lakukan, saya setia berlutut berdoa sama Tuhan. Setiap hari saya berlutut setia menyembah Tuhan. Saya ajak keluarga saya nyembah Tuhan. Mami, papi saya, adik saya sama-sama nyembah Tuhan, doa sama Tuhan. Tim saya, tim pelayanan saya sama-sama kita menyembah Tuhan, doa sama Tuhan. Dan akhirnya saudara, saya bisa melihat pemulihan Tuhan dinyatakan. Akhirnya saya bisa melihat kemenangan Tuhan nyatakan. Saya mau bilang saudara, sekalipun orang-orang di sekitarmu mungkin sudah mulai meninggalkan Tuhan, mungkin orang-orang di sekitarmu sudah mulai meragukan Tuhan, tapi pesan saya tetap setia sama Tuhan. Karena saya mau bilang saudara, Tuhan yang setia akan sanggup memberikan kemenangan kepadamu. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tetap setialah sama Tuhan. Bilang sama yang ngomong, tetap menyembah Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua, saudara, yang kedua, saya mencatat di sini saudara, apa yang unik, apa yang menyebabkan sehingga Tuhan menyertai Yosafat dan bahkan memberikan kemenangan pembelaan buat Yosafat. Yang kedua adalah karena Yosafat adalah pribadi yang menjadikan Tuhan sebagai pengambil keputusan dalam kehidupannya. Sekali lagi, karena Yosafat menjadikan Tuhan sebagai pengambil keputusan dalam kehidupannya. 2 Tawarik pasalnya yang ke-18 ayat 3 sampai ayat yang ke-4. Coba kita lihat Alkitab kita saudara. 2 Tawarik pasalnya yang ke-18 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-4. Boleh munculkan di layar. 2 Tawarik pasal ke-18 3 sampai 4. Yuk. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Sama-sama kita baca. 3, ya. Berkatalah Ahab Raja Israel kepada Yosafat Raja Yehuda, maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama aku? Jawabnya kepadanya, kita sama-sama pergi, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku. Aku akan bersama-sama engkau di dalam perang. Tetapi di sini kata kalimat kuncinya saudara. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, maksudnya Israel Utara, baiklah apa? Tanyakan dahulu firman Tuhan. Dalam terjemahan yang lain saudara, kata Yosafat, baiklah kita bertanya dulu pada Tuhan saudara. Itu kenapa poin yang kedua saya mencatat di sini saudara, karena Yosafat adalah orang pribadi yang menjadikan Tuhan sebagai decision maker dalam kehidupannya. Sehingga saya mau bilang saudara, Yosafat bisa melihat Tuhan memberikan kemenangan dalam kehidupannya. Saya mau bilang saudara, sekalipun Yosafat adalah seorang raja, sekalipun Yosafat seorang pemimpin, sekalipun Yosafat orang yang tinggi, orang yang diagung-agungkan saudara, orang yang punya kuasa, orang yang punya pengalaman, tapi saya mau bilang saudara, Yosafat tidak menjadi orang yang akhirnya melangkah tanpa Tuhan dalam kehidupannya. Yosafat tidak akhirnya menjadikan Tuhan hanya sebagai ban serep dalam kehidupannya. Tetapi Yosafat benar-benar menjadikan Tuhan sebagai pengambil keputusan dalam kehidupannya. Itu kenapa ketika Yosafat dalam peperangan yang berat sekalipun, keputusan yang dia ambil di dalam keadaan yang sangat sulit sekalipun adalah keputusan yang menghasilkan kemenangan. Karena kenapa? Keputusan yang dia ambil bukan berasal dari dirinya sebagai manusia yang terbatas, tapi keputusan yang dia ambil adalah keputusan yang berasal dari Tuhan yang tahu segalanya. Amin saudara. Saya mau bilang saudara, malam hari ini saudara mungkin kau lagi bingung, mungkin tentang persoalan di dalam rumah tanggamu, mungkin mengambil keputusan dalam bisnismu, mungkin kau sedang bingung dalam pekerjaanmu, kau sedang bingung dalam masalah keadaanmu. Tapi saya mau bilang saudara, ketika kau jadikan Tuhan sebagai yang namanya decision maker dalam kehidupanmu, kau gak akan kebingungan. Karena kenapa? Tuhan akan menuntun engkau. Secara manusia kita memang terbatas saudara. Tetapi saya mau bilang, kalau kita jadikan Tuhan sebagai decision maker dalam kehidupan kita, adalah sebuah kepastian, sama-sama bilang sama saya kepastian, keputusan yang kita ambil adalah keputusan yang terbaik. Karena kenapa? Berasal dari Tuhan. Saya melihat banyak orang saudara, ketika mereka menjadikan Tuhan sebagai decision maker dalam kehidupannya, mungkin mereka bukan orang yang berpengalaman saudara. Mungkin mereka bukan orang yang dengan hikmat manusia yang luar biasa. Tapi karena yang mengambil keputusan adalah Tuhan, akhirnya keputusan yang dia ambil oleh orang ini saudara adalah keputusan yang sangat luar biasa dalam kehidupannya.
Contohnya saudara, Bapak Gembala sidang kita saudara. Awalnya Bapak Gembala sidang kita saudara, tujuannya bukan untuk jadi seorang pendeta. Awalnya Bapak Gembala sidang kita saudara, tujuannya bukan untuk jadi seorang hamba Tuhan saudara. Kalau saudara perhatikan, saya suka baca ada buku Bapak Gembala sidang menceritakan tentang kesaksian kehidupan beliau saudara. Bapak Gembala sidang kita awalnya sebelum kenal Tuhan itu saudara, mau jadi petapa saudara. Kerinduannya adalah mau jadi petapa, mau cari yang punya kerajaan sorga sebelum kenal Tuhan. Akhirnya ketika dijumpai Tuhan saudara, sekalipun Bapak Gembala sidang kita menolak untuk yang namanya menjadi hamba Tuhan, menjadi pendeta karena beliau merasa nggak layak, tetapi karena beliau menjadikan Tuhan sebagai decision maker, pengambil keputusan, akhirnya Bapak Gembala sidang kita memberi diri untuk melayani, dan itu satu hal yang sangat saya syukuri saudara. Karena akhirnya saudara kita bisa melihat buah dari pelayanan beliau bersama keluarga. Saya mau bilang sekali lagi saudara, selalu jadikan Tuhan sebagai pengambil keputusan. Karena Tuhan ketika mengambil keputusan pasti yang terbaik. Karena Tuhan yang tahu masa depanmu. Saya dalam kehidupan saya saudara, saya gak pernah kepikiran menjadi pendeta. Saya gak pernah kepikiran menjadi hamba Tuhan. Dulu saya datang Jakarta pikirnya mau jadi artis. Iya, saya pikir karena di dalam perantauan kan, waduh paling cepat kayaknya untuk sukses jadi artis saudara. Akhirnya saya masuk dunia entertain saudara. Saya gak pernah kepikiran untuk jadi hamba Tuhan. Tetapi melalui proses Tuhan, akhirnya Tuhan nyatakan yang namanya tujuan Tuhan dalam kehidupan saya. Tuhan nyatakan yang namanya keputusan Tuhan dalam kehidupan saya untuk apa? Untuk saya menjadi seorang hamba Tuhan. Dan akhirnya saya apa? Saya serahkan keputusan kehidupan saya, yaitu dalam otoritasnya Tuhan. Saya ikut keputusannya Tuhan dalam kehidupan saya itu jadi seorang hamba Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, hari-hari ini saya sangat menyadari saudara, jadi seorang hamba Tuhan adalah keputusan yang paling terbaik yang pernah saya ambil dalam kehidupan saya. Saya mau bilang saudara, jadi seorang hamba Tuhan adalah keputusan yang paling luar biasa dalam kehidupan saya yang pernah saya ambil dalam hidup. Pak Pendeta, emang jadi hamba Tuhan, jadi pendeta emang gak ada masalah? Kata siapa? Banyak masalah. Ada juga masalah. Pak Pendeta, emang jadi hamba Tuhan, kenapa Pak Pendeta? Emang gak pernah ada yang ingin menjatuhkan pendeta? Oh banyak. Saya tahun kemarin aja saudara, cuman jalan ketemu jadi diajak makan sama teman saya. Karena saya harus pelayanan dulu saudara, jadi ketemu makannya cuman agak maleman dikit saudara. Ketemu makannya agak maleman dikit karena udah malam banyak yang tutup, saya ketemu di restoran yang agak gelap saudara. Itu pun saudara ada yang bilang, ada yang fitnah itu, Pendeta Marcel ke tempat gelap. Pasti ke diskotik, padahal restoran cuman agak gelap doang saudara. Masalah juga ada. Jadi jangan pikir jadi pendeta gak ada masalah saudara. Tapi saya mau bilang, yang saya percaya, selama saya jadikan Tuhan sebagai decision maker dalam kehidupan saya, selama saya hidup benar di hadapan Tuhan, pembelaan Tuhan pasti Tuhan nyatakan. Amin. Itu kenapa pesan saya dari mimbar ini saudara, jadikan Tuhan sebagai decision maker. Sekalipun kau terbatas secara manusia, tapi ketika kau jadikan Tuhan sebagai decision maker, Tuhan yang mengambil keputusan dalam kehidupanmu. Keputusan yang kau ambil adalah keputusan yang menghasilkan kemenangan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Bilang sama kanan kiri, menjadikan Tuhan sebagai decision maker dalam kehidupanmu. Bilang sama yang ngomong, maka keputusan yang kau ambil adalah keputusan yang terbaik. Sekali lagi boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah. Yang terakhir, sambil pemain musik boleh siap-siap pemimbar. Yang terakhir saya mencatat di sini saudara, yang ketiga, apa yang unik dari sosok seorang Yosafat sehingga Tuhan menyertai kehidupannya, bahkan Tuhan memberikan kemenangan buat Yosafat. Yang terakhir saya mencatat adalah bicara tentang karena Yosafat adalah pribadi yang percaya, yang tetap percaya akan janji Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, tetap percaya. Sama-sama bilang sama saya, akan janji Tuhan. Amin. Coba kita lihat Alkitab kita saudara. 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat 20. 2 Tawarik pasal yang ke-20, kita lihat ayatnya yang ke-20. Haleluya, terpuji nama Tuhan. 2 Tawarik pasalnya yang ke-20 ayat 20. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Sama-sama kita akan baca. 3, ya. Keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju apa? Menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan apa?
Sekali lagi dikatakan apa di situ? Dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem. Percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan apa? Berhasil. Memang satu hal yang manusiawi saudara, ketika saat itu saudara, rakyat Yehuda ada dalam ketakutan. Satu hal yang manusiawi ketika waktu itu saudara, Yehuda ada dalam keadaan yang mulai terintimidasi saudara. Kenapa? Karena sekali lagi seperti yang saya bilang tadi, musuhnya bukan main-main saudara. Musuhnya bukan 1, 3 berkumpul jadi satu. Sedangkan waktu itu saudara, posisi mereka sedang tidak menguntungkan saudara. So buat saya wajar saat itu mereka sempat ada dalam posisi yang cukup takut saudara. Tetapi hebatnya sebagai seorang pemimpin, Yosafat berdiri di depan mereka dan bilang, percayalah kepada Tuhan. Karena kenapa saudara? Ketika Tuhan berjanji, janji Tuhan itu pasti digenapi dalam kehidupanmu. Amin. Manusia kalau janji boleh berubah. Manusia hari-hari saudara bisa berubah-ubah. Itu kenapa saya selalu bilang jangan pernah menggantungkan hidupmu pada manusia. Karena manusia bisa bangun dengan feeling yang berbeda-beda setiap hari. Manusia kalau berjanji, contohnya orang kalau pinjam duit, kalau janji, manis banget. Contohnya orang kalau lagi PDKT, kalau janji, manis banget. Orang kalau lagi butuh janjinya, manis banget. Tapi bisa berubah. Tapi kabar baiknya saudara, Tuhan ketika berjanji, tidak akan pernah ingkar saudara. Coba kita lihat Alkitab kita, ayat terakhir saudara, Yesaya 55, ayatnya yang ke-11, ayat terakhir kita saudara. Yesaya pasal yang ke-55 ayat 11. Dikatakan apa di sana? Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Sekali lagi, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, dari firman Tuhan. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saya ngerti saudara, mungkin banyak di antara kita saudara ada pada posisi seperti bangsa Yehuda, rakyat Yehuda pada saat itu. Keadaan sangat menakutkan sehingga mereka mulai berpikir, apakah Tuhan masih mau tolong? Apakah Tuhan masih mau kasih kemenangan? Tapi belajar dari Yehuda, dari Yosafat yang luar biasa. Sekalipun keadaan sepertinya tidak menguntungkan, Yosafat tetap percaya janji Tuhan pasti digenapi dalam kehidupannya. Mungkin hari ini saudara dalam keadaan di mana mulai meragukan, Tuhan, apakah Tuhan masih akan memulihkan keadaanku? Apakah Tuhan masih akan memulihkan perekonomianku? Apakah Tuhan masih akan mampu memulihkan keadaan finansialku? Apakah Tuhan masih sanggup memulihkan yang namanya rumah tanggaku? Apakah Tuhan masih akan memulihkan yang namanya kehidupanku? Masalahnya udah sangat di ujung jurang nih Tuhan. Tapi saya mau bilang saudara, janji Tuhan pasti digenapi dalam hidupmu. Amin. Karena firman Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan dan ya dan amin. Mulai hari ini kalau kau mulai ragu, ayo katakan, janji Tuhan pasti digenapi dalam hidupku. Aku pasti lihat pemulihan. Aku pasti lihat mujizat. Aku pasti lihat berkat dinyatakan dalam kehidupanku. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, janji Tuhan pasti digenapi. Bilang sama yang ngomong, pasti digenapi dalam kehidupanmu. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sejenak kita bersatu teduh di hadapan Tuhan. Sejenak kita bersatu teduh menyembah Tuhan.